Alfi, Hmm. dari angka 1 sampai Masya Allah loh, ini banyak loh yang masuk. Gue Ini pilih berapa 3. ya? Bentar. 1 sampai 941. Ya Allah, jangan gitulah, gue udah siapin masalahnya. Ya lu pilih angka berapa? Maksudnya Dari angka 1 sampai 941 lu pilih angka satu berapa? satu dua. Ini yang udah lu siapin. Iyalah, kalau spontan ya Eh, ngapain gue nyiapin tadi malam? mana Masa ini sih? masukin di podcast sih? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Cepetan. Tadi lu gua tanya mau yang mana terserah gue. Ya jangan di dalam podcast ininya. Ini kali ya, salam. Kita mulai dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alfi. Gua Ardi, Selamat datang di Deep Deep Talk Talk with with Introvert. Introverts. Kenapa lu panik banget? Gue suruh pilih Ya angka. mungkin karena gue tipe yang, aduh Bahaya ini banget. mulainya tuh harusnya seperti ini, seperti ini. Mampus. Gue itu selalu Nggak, harus gue nggak sesuai. mau. Gue semua tuh harus selalu sesuai skrip. Nggak harus selalu sesuai skrip sih, tapi sesuai directionnya. Jadi gue kalau di luar Pret, track, dan pret. Ini oke. jadinya 112. Ih, tadi gue nemu bagus lagi. Gue udah tandain belum? Udah. Ini 112. Oh, belum. Yang itu belum Ya udah tandain. lu tandain aja, Tapi nanti gue gue inget ini. keywordnya. Lu mau baca apa gue yang baca Lu nih? aja. 112 kan. Ya udah. Tunggu, yang lu dapat bagus tadi nomor berapa? Ntar gue search dulu. Tunggu guys, sorry. Keywordnya. Ini mereka, gue takut orang-orang boring nontonnya karena kita nih kayak belum siap kan, Enggak. kita udah Ya mulai udah, podcast. kalau nggak mau nonton Jangan biarin. guys, tolong ditonton dulu Gue ya. tandain warna apa ya? Kasih tahu gue nomornya, gue catet. 136. 136, oke. Ini kita nggak pernah bahas nih kayak gini. Oke, So oke, it's oke. fresh. Oke. Udah lu catat belum? Udah. 136 kan? Hmm. Oke. 112. Aduh ini kita, aduh gue beras. Ini jatuh kepada Gue lihat dulu, gue udah rekam belum ini audionya? Udah. kemarin Alfi telah kita udah rekaman, bayangin. Terus ternyata audionya hilang. Mana klarifikasi lo? Apa ini? Ya, Maksudnya? things happen. Masa Things happen. Gue Sesuai Ya, skrip. gue juga. Mana? Ya masa gue juga rela mensabotase kerjaan kita, ya gue juga Ya, gak mau lah. tahu Jadi ya. Ini dia nama samarannya. Ini nama samaran tuh kayak, tahu, ngerti nggak sih mereka nama samaran tuh? Gue ngerinya Tahu lah. ini orang teman-temannya tahu gitu loh nama Oh iya, ini. jangan, iya. Makanya kita harus bikin sendiri. Ya udah. Oke, nama samarannya siapa lo mau bikin? Aduh, Nz. Alfi. Ah, enggak. Biar bingung. Nz, namanya. Ya udah. Nz. Repot banget nyebutnya. Kayak huruf baru. Yaudah. Jadi ini namanya Nz. Coba gue bacain ya. Kak, I think kakak, gue akan baca sesuai apa yang dia tulis ya. Oke. Kak, I think kakak perlu membahas lebih lanjut tentang jati diri deh. Aku saat ini menjadi pengurus organisasi dakwah bukan sebagai anggota tapi sebagai tim pendamping. Nah, mentalitas anak sekarang itu mostly menurun, Kak. Mereka sangat berhati-hati dan tidak mau. kayak lagi baca mantra. Iya, bacanya baru. Mereka sangat berhati-hati dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Mereka tidak terbiasa dengan tantangan. Inginnya yang instan dan mudah. Mereka gampang insecure dan overthinking. Sangat tidak percaya diri dengan potensi yang mereka miliki. Masih sering mendengar kutip komentar orang lain. Org. Dia bukan tulis Iya. orang, dia tulisnya org. Dan benar-benar terbawa dengan komentar itu. Apa ya? They can stand in their own feet. Masih sangat terbawa dengan validasi. Ya, I know perempuan memang perasa banget. Tapi I think this is unhealthy. I was there before, Kak. But since I always listen to Deep Talk with Introvert Podcast, Masya Allah. Perlahan mulai membaik atas izin Allah. Dan aku mulai menggantungkan segalanya kepadanya. It really helpful, Kak. Kok lu bacanya kurang semangat So sih? I recommend, coba baca yang semangat tuh gimana? Oh iya, udah lanjut lah. Gue tambah suara 2 berarti. So I recommend kakak-kakak sekalian membahas lebih detail perkara ini. Jadi lebih sedih kalau lu ngikut suara lu. Oh, oke. Jadi menurut gua si Nz, namanya jangan Nz, susah. Siapa ya? Nana aja ya. NZ. Ah, kebagusan. Ya terus. Kayak enzim. Enzim aja namanya. CC enzim. aja. Nama aja perkara nama. Nana aja, si Nana aja. Kenapa lu ketawa? Ya udah CC aja. Janganlah N, si N aja. N aja udah satu huruf N. aja. Oh ya N. Oke, ini si N guys. Jadi menurut gue nih si N ini anaknya nih kayaknya
dia jago banget ngejilat. Soalnya ujung-ujungnya dia memuji Deep Talk. Enggak, bercanda. Parah Eh, banget. ya, Parah banget, En. enggak, En. Bercanda loh, En. Eh, gua ngera Apresiasi dulu dong, thank you udah Oh dengerin ya, thank you gitu. En udah memilih, kayak nggak tulus jadinya karena lu suruh gua. Tapi En, beneran thank you banget udah eh, mau mendampingi anak-anak generasi baru yang kenapa sih ketawain, gue juga ngerasa cringe tahu kalau gue kasih komplimen kayak gini. Ya soalnya dia punya anak. Oh, ya gitulah pokoknya En. Sebenarnya yang gue tulis di sini sebenarnya gini, si N ini eh kayaknya menurut dugaan gue ya, dia ini kayaknya marah nggak terima. Soalnya dulu mungkin dia dipaksa kuat, sedangkan zaman sekarang anak-anak lebih kayak dimaklumi soal mental health mereka, jadi dia merasa kayak nggak terima dengan kejadian ini. Jadi mungkin dia nggak, jadi mungkin pertanyaan N ini ketika dia ngerasa ini kayak nggak adil gitu loh, mungkin. Jadi dia ada marahnya. Makanya dia bilang kayak di mana ya? Ya dia nggak marah sih di sini, dia sangat baik sih menyampaikan pertanyaannya, masya Allah. Cuma mungkin akar dari permasalahan ini adalah rasa marahnya dia yang nggak nerima bahwa generasi baru kok tanda kutip kayak terizinkan untuk merasa lemah, sedangkan gue dulu harus kuat. Mungkin N masih belum berdamai sama sisi itu gitu. Dan mungkin kalau gue lu kok nggak ngomong, arti lu masih mikir ya? Gue ngomong nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Menurut gue ya N, ini buat N siapapun yang mendengar ini ya, ini kita tidak, maksudnya and I'm not against your opinion, I agree with your perspective, tapi ini nggak sehitam putih itu kok. Maksudnya kita juga nggak bisa menyalahkan anak muda zaman sekarang yang pengen sesuatu yang Dia instan, nggak yang nyalain si Alfi. Dia apa? cuma bilang gini, I think kakak perlu membahas lebih lanjut Iya tentang. sih. Jadi a Ya gue langsung merasa, suggestion. iya sih. Jadi dia suggest kayaknya kita harus bahas tentang jati diri deh lebih ini supaya. Tapi memang kita sebenarnya sering bahas. Nah buktinya, masya Allah it works on you. Iya, masya Allah, alhamdulillah. Masalahnya adalah mungkin berarti permasalahannya adalah yang influence anak-anak ini nih. I see. Ya nggak sih? Kita nggak tahu sosial media mereka isinya apa, yang mereka dengerin betul. itu apa, yang mereka Betul. tonton itu apa. Ya, Mungkin betul. N sebagai orang yang jadi pengurus organisasi dakwah mungkin bisa rekomendasi apa tontonan-tontonan yang bisa membangun gitu loh identitas mereka. Ya nggak sih? Iya, Mungkin bikin merekomendasikan. program juga ya kayak ya itu kan bagian dari dakwah ya. Tapi ya fine aja sih kita bahas jati diri, tapi memang bahasan umur-umur segitu, bayangan gue mereka umur muda ya. Jadi kalau kita talk about teori umur-umur remaja, dewasa awal itu lagi bingung identity, lagi bingung identitas diri, lagi bingung peran, Ya, kayak kebingungan peran gitu loh. Identity versus role confusion gitu. Gua nih ngikut mana, jadi gampang banget kebawa orang, gampang banget butuh validasi karena mereka nggak punya identitas memang. Mereka kebingungan peran mereka nih apa sih? Soalnya kayak tua juga belum mateng banget, dibilang Anak-anak juga anak-anak udah juga enggak. nggak semudah itu gitu loh. Udah bisa mulai berpikir abstrak lah yang nggak sekonkret itu, yang di luar, yang apa ya, yang sifatnya harapan gitu-gitu udah mulai mikir. Perasaan orang mungkin kayak gitu-gitu udah mikir. Dan menurut gua Lu umur segitu ngapain Alfi? Umur almost 20 mungkin ya. ya zaman-zaman SMP, kayaknya dia ini ngurus anak-anak SMA SMP kali ya. Gue inget gue dulu tuh, iya belum tahu juga mau jadi apa. Iya kan? Nah iya betul. Oh itu mungkin nextnya yang mau gue omongin. Dan itu sebenarnya hal yang wajar. Iya. Hal yang wajar, orang bingung. Bahkan si N sendiri kan dia Bo- juga ngerasain kan. Itu hal yang wajar dan semua orang pasti melewatinya. Cuma memang ya butuh arahan ya jelas. Iya. Tapi ya itu dia ya bukan gimana ya? Mereka tuh butuh dibantu untuk menemukan meaningnya mereka tuh Betul. apa. Dan kita bisa punya tanggung jawab. Tapi cuma segitu gitu loh, ngerti nggak sih? Iya, kayak bukan tanggung jawab Bukan N yang untuk bikin mereka iya. jadi kuat. Ya udah, bentuk kita adalah kita coba Mendampingi. bikin platform yang mereka dia mau dengar. Kalau mereka nggak mau dengar, mereka nggak mau tonton kita,
ya udah kita nggak bisa Betul, paksa gitu heeh. loh. Atau misalnya kita rekomendasikan kajian-kajian, tapi kalau mereka nggak mau ya tetap kita nggak bisa. Balik Iya. lagi eh, lebih kayak ya mungkin betul ya pendampingan, rekomendasi, suggestion gitu loh. Kayak gitu. Dan menurut gua seni menjadi anak muda tuh to feel confused, weak, overwhelmed gak sih? Soalnya gua lagi baca buku, judulnya Save the Cat. Save the Cat. Pengen banget pamer Itu baca buku tentang buku. gimana cara nulis. Nah, pokoknya ada satu part yang gue inget banget. Dia ngasih contoh novel A misal, buku A Harry Potter misal. Kalau Harry Potter tuh dia anaknya sejak awal nggak miskin, nggak ini, mungkin ceritanya nggak jadi Hmm. seperti hari ini. Oh, Jadi ini the art of being young. You have to Yong. yang. Aduh, gue diketawain, gue malu deh. Gue malu, gue Si so salah. Inggris. The art of being young. Young. Sorry. Ya, terus malu deh gue. Ketawa aja nggak apa-apa loh kalian. Ya intinya gue malu guys diketawain. Muka gue merah nggak ini? Abu-abu sih. Ya menurut gue itu seni menjadi anak muda ya to feel confused, overwhelmed, lost. Mm-mm. Kayak gue inget gue dulu tuh kan gue kayak gue takut presentasi. Kayak gue gampang banget. Ya, menurut lu dulu gue mentalnya gimana Ardi? Kokoh Lemah. kan? Ya Sangat lemah kan? lemah. Gue inget banget gue dulu tiap mau olahraga atau pelajaran renang gue udah ketakutan. Hmm. Tapi itu tuh apa nih sebutannya karakter arc itu loh apa nih perubahan. Kayak ya semua yang itu tuh di lo, overthinking, Heeh. insecure, ini apa omongan orang langsung Iya, effect. Wah, iya. Tapi tapi jadi buku, masya tapi Allah. jadi buku dan maksudnya berkembang kok. Berkembang Masya Allah. Ini aku bukan ngomongin aku doang ya, tapi it's universal thing. Coba tanya seseorang yang usianya mungkin udah 32, tanya dia pas 16 takutnya apa sih? Pasti udah beda gitu loh. Dia menjadi orang yang berkembang. Dia udah nggak sebingung dulu mungkin. Tuh. Atau mungkin masih sama bingungnya. Tapi jelas pasti ada perubahan. So, anak muda ngerasa kayak gitu semua karena mereka masih muda sebagaimana N ngerasakan itu dulu dan kayak gue inget banget dulu gue takut banget pelajaran olahraga, takut banget pelajaran renang karena gue mungkin nggak bisa ya, jadi gue takut. Tapi sekarang siapa sangka seorang Alfi Syahrin mencintai olahraga? Ini. Eh, Lu diketawain sih. Kan gue cinta ya lu kalau olahraga. mau ngibul jangan ada Gue kagak kita-kita. ngibul. Gue Kok bisa dia bilang cinta olahraga? suka, Apa suka. buktinya? Gue Hari ini rajin. lo olahraga apa? Enggak, back gue lagi sakit. Gue nggak berani nanti gue kena injury. Lo tuh lebih cinta ngasih tahu orang-orang lo suka olahraga Daripada olahraga daripada olahraga itself. Nggak, tapi gue iya maksudnya ada perubahan lah. Gue suka kayak dulu gue aduh aku siapa sangka olahraga tuh menjadi salah satu momen yang nggak gue tunggu-tunggu sih. Tapi gue nggak takut enjoy renang, ternyata salah satu hal yang gue suka. Padahal gue nggak bisa renang sih, tapi gue suka aja floating on di atas air itu. Iya, Alfi tuh kalau renang ya, dia mundur. Kayak gue juga, ah kok bisa sih? Kayak dia, Gua nggak iya, bisa. dia kayak maju tapi Masa mundur sih? gitu, aneh banget. Kayak gaya ini ya, gaya bebas. Kan gini kan. Mundur. Masa sih? Masa sih mah, gue ada videonya. Ya udah begitulah. Waktu itu dia, gue udah bisa berenang. Ya udah waktu itu pas kita lagi, book tour waktu itu. Book tour Kagak di pernah renang. Solo. Oh iya. Nah, dia lagi, iya, tapi agak kayak mundur. Kayak mungkin perenang ahli pun nggak bisa itu kayak gitu. Iya, Ya. dan oke kita lanjut ke N. Dan N Terus- mungkin alasan mereka juga seperti ini N karena the over Ini kita jadi lebih fokusnya ngasih tahu. Nggak sih, mungkin lebih kayak gini. Karena mungkin kalimat yang N bawa nih kayak dia jengah gitu iya, ya dia jengah. dengan Which is situasi ini. Iya, which is understandable. Iya, jadi mungkin kita juga mau fokus di N. and untuk be compassionate gitu loh. compassionate. Karena semua orang apalagi di umur-umur mereka tuh strugglingnya ya itu gitu loh. Dan hal-hal kayak gini bakal kejadian dan mereka pun akan ini apa namanya nabrak gitu loh suatu saat yang mungkin bisa ngebentuk resiliensi mereka,
mungkin Iya, bikin mereka berusaha mikir jadi lebih positif, benar. cari apa sih, find their strength gitu loh. Iya, Apa sih kekuatan gua, heeh. dan itu pun mereka dapatkan nggak dengan yang enak-enak gitu loh. Nanti ini mereka lemah-lemahnya mereka nanti akan Mm-mm. mereka kena batunya sendiri yang memaksa Betul. mereka untuk bisa lebih jadi Heeh, ya. heeh. Dan insya Allah kalau misalnya didukung dengan lingkungan ini maksudnya semua ya, entah itu teman, orang tua, tontonan, itu gue masukin lingkungan ya, yang mereka dengar, pokoknya everything that Apapun yang mereka affects, consume, even di iya, media sosial itu akan mempengaruhi nantinya dia kayak gimana. Kalau dan tapi ya kayak gitu. Tapi nggak tahu ya, memang banyak sih orang yang bilang generasi berikutnya tuh akan lebih weaker gitu loh daripada generasi sebelumnya karena mereka hidupnya lebih nyaman, nyaman, heeh. mereka hidupnya lebih mudah gitu loh. Jadi sekalinya ada Iya, ada struggle, struggle sedikit, itu bukan sesuatu yang biasa. betul. Jadi ngerasa itu Dan ya susah. it's generational gap yang harus Iya, kita pahami pahami juga. betul, betul. Walaupun ya Ya kita agak nggak bisa ini ya. berkungkung sama generasinya kita. Mm-mm. We have to be Ya pokoknya open. ya harus harus apa ya? Mm-mm. Harus fleksibel juga lah. Heeh. Ini yang kita hadapi Kayak siapa kayak gitu gini loh. loh. Kita dulu pasti jengah kalau Apalagi orang kan si tua. N punya peran nih maksudnya. Iya, heeh. Dia peran jangan sampai mereka ngerasa dibenci karena si N punya peran, mereka dibenci malah makin menjauhi gitu loh. Mm-mm. Jadi lebih baik influence them with kindness. Kindness, iya dan Tapi ya iya, mungkin N juga udah melakukan iya, sih. N juga pasti udah melakukan yang Dan ini daripada bentuk dia, kita cuma bisa ngomong doang. Si N dia melakukan the real action, enggak lah, ini which nggak is ngomong doang. Dia dia bukti dia apa, suggest pertanyaan ini itu bentuk dia juga mau peduli. help Iya, sih. dan dia, iya betul, masya Allah sih N. Iya kayak gitu. Terus Dan untuk pesan untuk anak-anak yang sekarang, Alfi, kita terlalu fokus ke si N. tapi menurut gue fokusnya memang harus ke si N. Karena Enggak sih, enggak enggak lah. sih. Iya, kita terlalu fokus ke si N. Gimana buat anak-anak yang mereka supaya menemukan jati diri Eh, mereka, kita nggak apalagi bisa nih menemukan masalahnya jati mereka diri gampang insecure dan overthinking, sangat tidak percaya diri dengan potensi yang mereka miliki. Nah, mereka tuh mungkin juga bukan bingung. tidak percaya diri sama potensi, tapi mereka nggak tahu potensi mereka Betul, apa. Karena nggak gampang betul. tahu potensi lu tuh apa sih. Insecure and Ya, overthinking of mungkin course. bagi N adalah harus trying to understand more dan mendampingi Si dia. N Jangan, lagi lu nggak, balik. tunggu, gue pengen bilang ini. Jangan mengharapkan sesuatu yang instan dia bisa langsung jadi kuat di usia dia yang itu atau usia setelahnya. Tapi mungkin 5-10 tahun mendatang pendampingan dari si N, apa yang N sampaikan itu bisa jadi pengingat buat dia. Dan mungkin fenomena dikit mental health ini itu disebabkan karena the overflowing of education yang tersebar di media sosial lalu tidak diserap secara bijaksana dan dewasa yang menyebabkan kayak gini loh, kayak anak muda tuh biasanya kalau baru tahu sesuatu mereka pasti biasanya sombong, merasa tinggi, merasa paling benar. Jadi eh mereka belum punya kebijaksanaan dan kedewasaan untuk menerima suatu ilmu. Kayak contoh mental health awareness ini, karena mereka dapat sesuatu yang berdasarkan cuplikan, potongan. Jadi it's not whole pemahaman mereka. Jadi saran gua adalah harus meningkatkan critical thinking kita dengan mengkonsumsi sesuatu yang lebih utuh daripada sekedar cuplikan di media sosial. Contohnya Buku, the whole experience gitu loh. Contoh, ya pokoknya harus punya the whole buku. experience. Tapi ini Lihat bukan ini promosi buku-buku. buku kita, enggak ya, enggak promosi buku kita, tapi you need a whole Giliran experience. gue yang promosi nggak promosi. Coba lo. Enggak ya, maksudnya enggak bermaksud, ya nanti kan ujung-ujungnya promo juga lu. Tapi intinya adalah we ini harus experience something whole gitu loh. Mungkin Dan apa? yes, baca buku salah Ini buat satunya. anak-anaknya ya. Iya, buat anak-anaknya. Buat anak-anaknya sih. Cuman memang ini sih menurut gue yang the crucial key yang bikin kita atau si anak-anak ini dia kemana itu ini sih lingkungan sosial. Mungkin ini yang bisa Kenapa? mereka masih bisa usahakan. Pertama itu mungkin benahi media sosial dulu. Betul.
Karena kita itu yang pasti jangan, mereka selalu iya buka. karena itu yang bikin mereka compare, Betul. social comparison kan, yang bikin mereka overthinking, yang bikin mereka sensitif sama komentar, karena mereka ngelihat hal-hal yang kayak gitu loh, yang membuat mereka juga ngebandingin mereka dengan postingan-postingan yang mereka lihat. Jadi ini buat anak-anak yang masih yang kayak ditulis nih, yang mereka entah itu apa sih dia bilang, nggak mau keluar dari zona nyaman, nggak terbiasa dengan tantangan, pengen instan, gampang insecure, overthinking, nggak percaya diri dengan potensi. Menurut gue itu mungkin yang bisa kalian lakukan adalah hati-hati sama lingkungan sosial yang kalian pilih, karena itu pasti ngaruh walaupun nggak kerasa sekarang ya, itu bakal ngaruh sih. Nggak mungkin eh apa sih biasanya tuh burung main sama macan gitu, nggak mungkin. Mereka kan berkumpul Iya, dengan sesamanya. sekufunya gitu loh, yang ya Serupa yang dengannya. sama gitu. Kayak Alfi gini dicemplungin di orang-orang yang suka olahraga, gue yakin nggak akan cocok. Nggak bakal cocok lu. Iya, karena gua suka tapi nggak sesuka itu. Yes, sadar kan lo akhirnya. Nah ya itu. Ya maksudnya it's not my life. Tadi aja ngomongnya, Gue bisa suka tapi it's banget. not my life gitu. It's not number Apa one sih? priority in my life. Alasannya ada aja. Terus Ya mungkin pokoknya gue gitu. nambahin ini. Jadi kalau kalian udah punya mimpi, kalian udah punya, oh gue pengen jadi apa, itu tuh kalian pupuk dari sekarang. Nggak ada hal yang instan gitu loh. Sedikit demi sedikit itu udah mempengaruhi kalian. Misalnya kalian pengen jadi apa nih, kalian udah punya goals nih, kalian pengen jadi orang bener, maka kelilingi diri kalian dengan hal-hal yang bener. Jangan sampai, ya kalau misalnya kalian punya tujuannya, oh gue mau apa ya, biasanya anak-anak ini mau gaul, mau famous, ya ya kalian akan interest ke sana gitu loh. Dan ya kalian akan mendapat pelajaran sendiri sih dari situ. Tapi kalau saran gue jelas jangan sedangkal itu. Kalau memang mau punya goals itu harus punya yang lebih Ya, besar. tapi that's the thing about being young juga nggak sih? Mereka Lah ya masih iya, tapi shallow. kan ini kita lagi gimana nih supaya Iya, anak-anak ini makanya bisa ini. ngebentuk jati diri. Ah, Menurut gue bentuk sosial. betul. Maksudnya kalau lu harus udah mulai targetin nih Heeh. kehidupan sosial gue mau seperti apa, yang Betul, betul, ngebentuk betul. gue seperti apa. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin ubah pola pikir, mereka ya belum, Betul. nggak bisa gitu loh, nggak bisa langsung dan nggak Heeh. bisa tahu. Kayak umur-umur kayak gini masih nganggep yang penting itu popularitas, yang penting itu bisa beli ini, bisa beli itu. Ya, yang Masih penting tahap duit. itu Heeh, gitu loh. heeh, heeh. And it could be dangerous buat Iya, mereka. Jadi iya. ngejar sesuatu yang salah. Jadi menurut gue step pertama adalah untuk ngebentuk jati diri yang lebih baik adalah kalian berusaha kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang sesuai target kalian gitu loh. Kayak lu pengen jadi kayak gini, lu ngumpulnya sama orang Iya kayak gini. betul. Dan eh, mungkin gue tambahin ini dikit, question everything sih, pertanyakan segala sesuatu. Misal lu lihat sesuatu di media sosial, jangan langsung kayak gue pengen ini Terima enggak. betul. Be critical Be gitu ya. critical, kayak lu tanya, do I really want this? Why? Saran aku mungkin journaling, mungkin aku punya grup sendiri, isinya aku sendiri di WhatsApp. Di situ aku ya, nulis apapun yang aku Kasian. mau. Nggak kasihan, Nggak menurut punya aku itu teman. a luxury. Jadi question everything, tanya is this what I really want? Bahas itu mungkin di jurnal kamu, atau ngomong sendiri di depan kamera, atau ngomong sendiri sambil lihat kaca seperti yang gue lakukan sekarang. Kasian. Kayak Jadi gitu. kita kan pasti punya ini ya, biasanya punya orang yang kita, wah ini ini kayaknya keren untuk dijadikan role model. Ya nggak sih? Kayak misalnya gua tertarik sama orang yang pinter gitu misalnya, yang dia tuh ngomong apa aja ngerti, dia diajak ngomong tuh Nyambung bisa kayak ngasih gua gitu ya. informasi, ya nggak kayak lo dong, nyambung gitu. Maka ya udah, lo kalau mau lu bisa dapat manfaat dari orang-orang yang kayak gitu loh. Tapi kalau yang misalnya target lu adalah lu mau populer, cantik gitu, lo akan deket dengan orang-orang kayak gitu ya, yang akan, aduh panjang lagi nih kalau ini. Iya, intinya Pokoknya tapi itu baca aja buku gua dah. tapi udah benar sih itu. Ya, menurut gua Ya, itu. itu aja sih. Ini udah panjang banget sih podcastnya, padahal baru 24 menit. Tapi guys, semoga bisa membantu buat Dan semoga banyak
teman-teman yang kayak yang lainnya yang mungkin bisa promosi, Buku-buku merekomendasikan yang kiranya lebih positif buat orang lain gitu loh. Dan Seperti podcast kita, buku-buku kita, Masya Allah. Dan dan hal-hal lain sih yang lebih positif di sana, di luar ya. sana. Dan buat teman-teman yang mau curhat bisa langsung di link di description box below ya. Dan kalau mau beli buku kita juga ada di bawah ini nih. Kayak ngartis, Thank Bo. you. Oke, assalamualaikum.